We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, Cikgu, selamat malam. Cikgu Samri Ismail, Cikgu selamat malam. lukis ya? Ya. Okay. Tapi kalau di Malaysia disebut pendidikan seni visual. Oh, seni visual. Okay. Ya. Apa ini, sama lukis? Cikgu lukis ini sama. Mengajar atau apa? Mengajar seni visual? Saya memang mengajar seni lukis. Oh, Oke. Untuk anak kelas berapa? Saya kalau di Indonesia itu dikira SMP lah, dari usia 13 hingga 16, hingga 17 tahun. 13 hingga 17 tahun. Ya. Oke. Cikgu sering datang ke Bali, Indonesia. Cikgu pernah mengatakan bahwa Indonesia masih banyak objek tradisional sebagai objek lukis. Apa yang interesting melukis objek tradisional di Indonesia, Cikgu? Silakan. Yang saya lihat ialah keasliannya, itu pada motif, pola, pada setiap bahagian bangunan, pakaian atau kerajinan tangannya. Saya pernah pergi ke Danau Toba, pergi ke Lombok, Sasak itu, dan ke Bali sudah pastinya, dan juga ke beberapa tempat di daerah yang jauh daripada Pulau Jawa itu, saya lihat mereka tersendiri dan sangat unik. Bagi saya ni orang Malaysia ni dia sudah banyak urbanisasi, ada perubahan kan, jadi mungkin kerana masalah kerana kita pun sudah mengalami agama, jadi banyak benda-benda yang dulu ada unsur Hindu tu kita telah buang lama. Jadi bila kita kembali ke daerah itu, kita lihat ada lagi perkara yang sangat, mungkin kerana kita tu ada DNA sama dengan orang-orang Sunda. Dulu kan dipanggil dataran Sunda, jadi kita terasa itu ada kedekatan itu. Jadi itu menyebabkan kebanyakan orang Malaysia ke Indonesia, mereka akan tertarik dengan secara spontannya. Walaupun bukan dia pelukis, dia akan rasa tertarik dengan sendirinya. Mungkin kerana ada ikatan batin telah ada lama kan. Jadi itu menyebabkan saya lebih tertarik kepada apa yang ada di Indonesia, keaslian motif dan polanya kan. Yang sangat luar biasa, saya memang kagum kan. Cikgu baru saja ngomong urbanisasi di Malaysia ya. Ya. Ya, orang tua Cikgu mengalami nggak Malaysia yang masih asli, yang masih seperti Lombok, Bali, atau Danau Toba begitu? Orang tua Cikgu mengalami nggak? Dulu mereka ada, tapi itu bukan dalam bentuk seni, tapi dalam bentuk cara hidup. Cara hidup yang masih lagi mengekalkan persaudaraan, keramahan. Tapi pembangunan itu telah ada. Maknanya rumah mereka pun telah melalui perubahan moden dan telah ada, kami banyak pada British kan, jadi ada bentuk yang mengikuti British sistem pendidikan British. Jadi itu masih sudah berubah. Tapi kalau untuk budaya itu, budaya kehidupan itu masih kekal lagi. Itu berarti sudah ada berapa tahun? 70 tahun? Itu sudah melewati, kalau dilihat filem-filem Peramli dulu zaman Ampas tu sebenarnya sudah ada urbanisasi di situ. Masyarakat telah berubah dengan pesatnya itu. Jadi gaya hidup mereka sudah terlalu moden. Jadi moden yang ikuti zaman 60-an, 50-an itu telah ada perubahan itu. Jadi banyak daripada seni bina pun sudah banyak berubah. Nah, Cikgu, yang saya ingin tanyakan, Malaysia yang asli sekarang ada di mana? Hilang atau bagaimana? Kalau kita kain batik atau kain tenun Malaysia masih ada?
Masih ada lagi, tapi kalau kita pergi ke sempadan Thailand itu di negeri Terengganu dan Kelantan itu masih lagi mengekalkan ciri-ciri itu. Mereka masih lagi ada ada mengekalkan apa yang bilangnya dalam bahasa Indonesia itu Malaysia ya. ya. Tapi juga dia ada juga apa nama kalau dikaji sejarahnya dia juga ada kaitan dengan Jawa itu. Sebab itu orang-orang Kelantan dulu mereka ke Jawa belajar, dibawa balik itu masih batik sebagainya itu. Oh, oke. Nah, Cikgu pernah perhatikan nggak pola-polanya mereka, pola-pola batik mereka dengan pola-pola batik di Jawa sama apa enggak? Ada yang sama, ada yang beda. Tapi oleh kerana kita di sini lebih pada agama, jadi pola-pola yang ada unsur-unsur binatang itu kita buang. Jadi kita ambil yang unsur-unsur tumbuhan, flora, fauna saja yang kekal. Tapi kalau di Jawa itu ada lagi ya yang binatang semua yang itu. Tapi kalau di tanah Melayu itu hanya mengekal pada flora dan fauna saja, bunga-bungaan. Ya. Nah, Cikgu, tadi kan kita ngomong tentang pola budaya. Kalau keris masih ada? Keris masih ada. Masih banyak itu untuk setiap orang, ya. Keris itu sebenarnya untuk raja-raja itu ada, raja-raja Malaysia masih ada lagi raja. Kemudian kalau selalunya keris itu hanya orang tentu saja yang menyimpannya lagi. Kalau orang-orang macam saya ini sudah generasi yang lahir 60-an ke atas ini sudah tidak menyimpan lagi gitu. Yang lama-lama itu ada lagi menyimpan, tapi itu sudah jarang kita temui. Ada juga toko-toko yang menjualnya keris-keris itu, keris-keris yang daripada Bali, daripada Sumatera, ya masih lagi dijual, dan juga daripada tanah Melayu sendiri ada dijual. Itu kita panggil dia kedai-kedai antik selalunya dia ada jual. Oke, tapi kalau di Surabaya, di Bali kan banyak sekali yang jual keris ya. Ya, itu memang secara terbuka. Tapi kalau di tempat kami, tempat yang terpilih, kedai-kedai antik, kedai-kedai orang dari Cina, dia tidak jual terbuka. Dan sekarang ni untuk upacara perkahwinan ya, kalau yang Melayu itu mereka akan menggunakan keris sebagai salah satu sebagai pakaian untuk melengkapkan upacara itu. Oke. Objek apa yang paling disukai di Bali atau di Jogja atau tempat lain, Cikgu? Silakan. Seperti saya katakan tadi ya, saya suka pada seni bina ya. Okey, itu untuk yang saya datang pada awalnya lah ya. Datang bila saya ulang balik, banyak lagi objek-objek yang saya perhatikan memang terlalu banyak. Dan Indonesia ni terlalu kaya dengan benda-benda tradisional yang asli ni. Kalau saya ke Bali, sudah pasti saya akan lihat dia punya candi, rumah dia, kepura dia. Kalau saya ke Jogja ya, Jogja selalunya saya akan ke Borobudur lah, candi Barabanan, Keraton Jogja, Masjid Gede Kauman, Muzium Banteng, Werdebek, Muzium Ulen Sentalu, makam-makam Raja Mataram dan sebagainya lah. Itu dululah kan. Bila kita kaji ada lagi rupanya kan. Kemudian satu waktu tu pada tahun 2017 kebetulan saya liburan di Bandung ya. Jadi saya akan transit ke Jakarta. Jadi dari Bandung ke Jakarta tu dia ada satu tempat bernama Purwakarta. Kebetulan memang mau singgah semalam aja di situ. Jadi cara tak langsungnya ketika jalan itu kami bertemu dengan satu museum ya ataupun balai payawangan diorama Nusantara yang diasaskan oleh Bupati Kang Dedi Mulyadi kan. Kemudian itu banyak benda-benda yang saya rasa saya kagumlah dengan cara dia mengatur balai payawangan itu, dan satu bahagian itu adalah wayang kulit. Saya tidak pernah lihat begitu lengkap wayang kulit yang di koleksi Bupati Kang Dedi ini. Luar biasa. Jadi saya boleh melihat hampir 80 jenis wayang kecuali wayang orang Wong itu kena ada orang betul ada juga Bali. Yang lainnya saya tengok wayang golek, wayang bebek, saya boleh lihat secara dekat. Koleksinya terlalu lengkap. Jadi itu menyebabkan saya sudah teruja kepada wayang kulit. Waktu melihat secara dekat. Wayang kulit ni dia ada sentuhan muzik, suara, pergerakan kan, itu sudah melengkap kita untuk menghayati satu budaya itu dengan lebih teliti.
di Malaysia juga ada wayang kulit, tetapi mereka agak moden. Dia ada pengaruh-pengaruh Siam sikit. Tapi kalau di Pulau Jawa ini luar biasanya sangat asli. Dan wayang golek ini dia dalam bentuk 3D ya, dalam bentuk itu pertama kali saya lihat itu, Masya Allah kan, saya saya boleh menyentuhnya, kostumnya itu kan sangat dekat. Itu menyebabkan sekarang ni apabila saya subjek utama, subjek sekarang ni saya telah balik kepada wayang kulit lah. Jadi saya masukkan sebagai satu penceritaan dalam saya punya karya. Okey, wow. Di Malaysia tidak ada wayang golek ya? Wayang golek tidak ada. Yang ada cuma wayang kulit biasa tu yang pakai screen, yang ada shadow. Itu pun banyak di belah utara dan juga di Pantai Timur, di Kedah dan juga di Kelantan. Masih ada lagi. Tapi orangnya pun, yang Pak Dalangnya pun sudah banyak yang tidak ada. Jadi mungkin satu hari akan pupus ya. Tapi di Indonesia tu saya masih ada lagi ya. Semalam saya lihat tu ada dalang ya itu ya, luar biasa kan, mudah lagi itu kan. Dan satu pendedah yang sangat yang saya pun tidak tahu bagaimana penceritaan dia itu. Jadi bila diundang oleh Mas Sutoyo, oh ini baru saya tahu ceritanya bagaimana bermulanya dalang itu bagi seorang yang ada minat ya. Cikgu, di Malaysia masih ada candi enggak, Cikgu? Kita ada candi lagi di Lembah Bujang. Lembah Bujang di Gunung Jerai ya. Kalau kita ada lagi candi itu. Candi itu dikira tu lebih lama daripada Borobudur sebenarnya kalau mengikut ceritaan lah. Di antara yang terawal itu di Lembah Bujang di Gunung Jerai. Itu ada lagi tu. Ada berapa biji? Yang betul-betul berdirinya itu sudah tidak ada. Kebanyakan sudah runtuh, ada tinggal tapak saja, ada tinggal separuh saja kan. Kerana tempat itu pun sudah lama terbiar, hanya baru dibangun kembali pada tahun 70-an ya. Tapi sekarang ni dia punya patung-patung tu sudah dipamerkan. Jadi kita boleh melihat terdekat patung-patungnya itu daripada era zaman Buddha, Hindu. Okey. Ya, sudah seperti Thailand ya, semua sudah diambil sama negara ya. 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 Sebab teruskan. Sebab apa? Sebab itu kan sudah menjadi satu warisan negara itu. Jadi untuk menjaga supaya kekal lama ya. Nanti kalau ada perubahan, kalau tidak diambil nanti mungkin orang akan musnahkannya. Jadi kerajaan harus mengawalnya sebagai satu khazanah negara itu. Cikgu suka lukis satu objek dalam satu kertas. Kalau lihat Instagram Cikgu semuanya satu objek di dalam satu kertas. Mengapa ya? Sebenarnya yang saya upload dalam Instagram itu adalah untuk watercolor group, iaitu satu grup yang ditubuh di Facebook dan juga ada link dengan Instagram ya. Jadi dia memberi saya tajuk itu satu. Jadi saya kena interpretasikan satu dalam bentuk sketching ya. Sebenarnya saya sudah buat itu sejak tahun 2016. Non-stop satu hari pun. Mana saya sudah ada lebih 3,000 lebih sketching. Okay. Dan saya juga sebenarnya melukis dalam satu lagi, iaitu dalam sketchbook yang diasaskan oleh Bapak Johari Ibrahim ya. Ini untuk Malaysia. Jadi itu saya campur dia punya objek tu, bukan satu ya. Jadi maknanya saya ada dua cara, satu objek, satu diperbagaikan objek. Ya. Sebagai pelukis kadang-kadang kita kena perbagaikan kita punya supaya kita lebih mahir dan kita lebih ada ide lagi yang untuk kita ketengahkan. Okey. Sering Cikgu menggabungkan banyak objek di satu kertas itu sering? Sering. Apabila contohnya kalau saya membuat untuk pameran-pameran ya, jadi saya kena menggabungkan banyak objek lah. Kalau figura tu mungkin ada 2-3 dengan latarnya pokok, dengan mungkin ada tembikarnya itu. Saya sebenarnya kalau untuk pameran, saya akan menggabungkan figura manusia dengan tembikar ya. Sebab tempat saya ini di Jerantuk ini memang terkenal
dengan tembikar terenang, kembikar. Kalau di Indonesia disebut kembikar ya. Tembikar sama, tembikar. Sama ya. Iya, iya. Itu ya. Jadi istimewanya tembikar terenang ini dia ada kakinya 4 itu. Nah, jadi saya campurkan objek itu dengan figura itu, tapi dalam bentuk cubism. Nah, Cikgu, saya mau tanya, tembikar yang di tempatnya Cikgu ini sudah berapa lama? Ya. Kalau saya baca sejarahnya, dia ada kalau dipanggil Kuala Tembeling ya. Kuala Tembeling ini tempat yang mula-mula sekali di tanah Melayu yang ada perusahaan tembikar. Ya, jadi oleh kerana peredaran masa, saya pernah melihat ya, aktiviti ini berlangsung sehingga tahun 1980-an ya. Masa itu orang-orang tu masih ada lagi cara teknik itu sangat unik ya, sangat unik. Memang tidak ada 2-3 berbanding tempat lain. Oleh kerana peredaran masa, orang ini sudah meninggal, anak-anak muda tidak mengambil alih, jadi akhirnya push. Jadi dan dia kan tembikar ini telah berpindah ke negeri lain, itu di Kuala Kangsar, itu panggil tembikar di Kuala Kangsar. Itu memang ada. Kalau datang ke Malaysia nanti, pergilah ke negeri Perak, Kuala Kangsar akan lihat seni tembikar. Oke. Berarti tembikar yang di tempat Cikgu ini sudah nggak ada lagi? Ada tapi dalam bentuk yang tidak dikeluarkan hari-hari. Dia ada perusahaan panggil Perantemin, dia jarang keluar. Dia keluar setahun sekali, 2 tahun sekali, mengikut order daripada customer, daripada pelanggannya, baru dikeluarkan. Kalau dulu hari-hari dikeluarkan. Oh, udah seperti factory ya? Ya, sudah factory ya. Ya, sudah industri ya. Ya. Cikgu, di setiap lukisan Cikgu ada dadu kecil ya. Mengapa ada dadu setiap tanda tangan itu, Cikgu? Silakan. Oh. Dadu ini ada nomor ya, ada nomor kan, dan akan dilambung ya. Nasib kita kalau jatuh itu kita akan lihat nombor 1. Dan selalunya kita mainkan dengan dam ular ya, kan? Dam ular. Kadang-kadang kita beruntung ya, kita ketemu tangga dengan dadu itu lepas. Kadang-kadang kita betul-betul masuk ke dalam mulut ular dengan nombor 1 itu. Nombor 1 itu ada untung dan ruginya itu. Itu juga dengan nombor lain ya. Sebab sebagai seorang pelukis ya, jadi itulah nasib kita sebenarnya. Kadang-kadang ada untung, kadang-kadang tidak ada untung. Kadang-kadang kita buat 1 lukisan laku. Kadang-kadang kita buat 10 lukisan tidak laku, dia makan ular. itu sebagai satu kiasan untuk perjalanan hidup ya. Jadi sebenarnya bila saya melihat ramai pelukis dia cuma tanda tangan, tidak ada objek. Jadi saya letakkan objek. Kalau orang Cina dia akan letakkan dia punya tulisan kan ya, merah kan. Itu. Jadi saya cuba aplikasikan itu dalam bentuk dadu supaya ada kesinambungan budaya itu ada. Oke. Cikgu, orang bilang lukisan seseorang menggambarkan karakter pelukisnya. Cikgu sangat jarang menggunakan warna yang kuat. Cikgu suka mewarnai warna tipis-tipis. Apa alasannya, Cikgu? Sebenarnya ada juga saya melukis dengan warna-warna yang striking ya, warna-warna yang terang ya, ada juga. Tapi bila saya masuk ke dalam sketchbook, jadi saya gunakan yang sketchbook ini adalah satu karya yang tidak siap sebenarnya kan, spontan ya. Jadi itu menyebabkan warna-warna itu tidak. Kalau untuk pameran saya guna warna yang agak striking, ya, warna-warna yang agak terang ya. Tapi yalah, hari-hari saya melukis, akhirnya saya sudah terbiasa dengan warna tipis-tipis. Lagipun sebagai seorang guru, ya, bintang guru ni, saya ada 20 orang murid. Ya, saya diberi waktu 1 jam setengah. Jadi murid tu bila dia bergerak ke kelas tu, dia sudah mengambil masa 10 minit. Bila dia duduk saja, mau buka, mau keluar itu sudah 10 minit, saya sudah hilang 20 minit di situ. Ya. Apabila saya suruh mereka melukis, itu berbagai-bagai karakter. Untuk ambil pensel saja, mungkin ada seorang dua tu cekak lukis. Yang lain tu dia akan eraser, padam. Bila mau siap kan. Jadi sudah masuk 30 minit. Jadi saya sudah tinggal hanya lagi kurang 40, dalam 40 minit lagi. Jadi saya mengajar mereka mewarna itu sepantas yang mungkin.
mereka tidak membazir masa. Jadi saya kena train diri saya itu supaya macam itu. Supaya dapat efek, supaya mereka boleh melihat ini yang mereka belajar hari ini. Saya tidak mahu mereka belajar ini hanya melukis dan memadam saja. Dan jadi saya terpaksa cipta kaedah-kaedah itu supaya tujuan kita mengajar itu hari itu tercapai. Sebab bagi seorang guru di Malaysia ni, kita ada akhirnya dia ada penulisan ya. Apakah kita akan capai? Yang penting objektif itu kita capai. Saya akan tulis mereka boleh mewarna. Jadi saya terpaksa menghasilkan mereka boleh mewarna. Jadi kaedah yang tipik-tipik ini adalah kaedah yang paling tepat untuk memberikan mereka mewarna dalam keadaan masa yang agak suntuk itu. Okey, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan. Boleh di chat atau buka audio. Cikgu, Ya. ada nggak di Malaysia yang masih hidup seperti orang Bali, orang Jogja gitu, pakai baju tradisional, terus pakai kebaya, gitu, pakai batik. Masih ada nggak di Malaysia? Sudah sukar lah macam itu, agak sukar ditemui. Itu kalau orang tua-tua dulu, kalau saya lah di belah utara tu kan, tu dia ada satu baju Kedah. Kedah ni baju yang agak simple, baju ini baju datang daripada petani. Itu saya melihat itu opung saya tu, nenek saya tu masih lagi memakai baju itu. Tapi untuk generasi yang sekarang ni memang agak sukar. Mereka lebih suka pakai seluar ya, tu seluar dengan t-shirt loose itu kan. Itu susah temui sekarang ini. Kalau petani di Malaysia bagaimana? Hidup mereka ya. Hidup mereka sekarang ini banyak bergantung pada mesin-mesin moden untuk mengerjakan sawah itu. Bila saya pergi ke Lombok tu, saya agak terperanjat lah kan, masih menggunakan kerbau sebagainya. Begitu kata teman saya bila pergi ke Lombok tu, mereka guna kerbau lagi sebagainya kan. Itu kalau pergi ke Medan pun, pergi ke Danau Toba melihat kemudian sama juga. Tapi di Malaysia sudah tidak ada tu, sudah jarang dilihat. Kebanyakan sudah menggunakan mesin besar itu untuk mengerjakan sawah. Nah, untuk cikgu yang sudah melihat dua dunia ini, Indonesia dan Malaysia, cikgu kan sampai ke Madura segala waktu itu ya. Sampai ke kampung-kampung di Surabaya, di Jogja segala. Apa yang diapresiasi dari hidup yang mungkin bukan modern? Satunya itu cara mereka bila bertemu kita ya, bila kita bertanya satu, mereka akan bercerita, menerangkan bersungguh-sungguh. Walaupun kadang-kadang dialeknya sukar dipahami ya. Walaupun saya terpaksa mengulang-ulang cakapnya kan. Itu mereka akan keramahannya itu, kesungan mereka tu menerangkan kepada kita. Kalau kita bertanya satu perkataan, 10 mereka akan bercerita. Itu sangat menyenangkan lah. Bagi kami orang Malaysia sangat menyenangkan. Itu juga kalau macam kita memerlukan pengangkutan ya, kalau kita tidak, mereka akan membantu. Kalau di Indonesia ni dia satu kekurangan itu, dia tidak ada signboard yang banyak ya, signboard. Jadi bagi kita susah. Tapi yang mudahnya kita bertanya mereka. Tanya orang, mereka akan tunjuk sampai jalan keluar itu. Itu saya bilang, kalau di Indonesia kamu tidak akan sesat. Cuma mulut mesti peramal. Mulut itu adalah sebagai GPS ya. Okay. Cikgu, ini ada yang tanya Pak Suyena. Sejarah Malaysia dimulai dari kapan? Sejarah. Ditandai dengan peristiwa atau peninggalan sejarah apa? Dan iya, silakan. Ulang-ulang macam mana sebenarnya, macam mana soalannya itu? Sejarah Malaysia? Dimulai dari kapan? Kalau kita belajar sejarah itu, sejarah Malaysia dimulai dari kapan? Ditandai dengan peristiwa atau peninggalan sejarah apa? Kalau di Indonesia kan kita bisa lihat, oh ya ini di kota ini ada candi ini, ada pura ini, gitu. Kita tahu kalau itu ada peninggalan sejarah ya. Kalau di Malaysia bagaimana?
itu lebih pada peristiwa di Malaysia itu, peristiwa penentangan British semua itu kan. Jadi untuk peninggalan-peninggalan itu tidak ada banyak di Malaysia itu, tidak ada banyak peninggalan seperti di Pulau Jawa. Jadi kami lebih pada peristiwa itu, penentangan, mencapai kemerdekaan, penentangan orang-orang Melaka kepada orang-orang Portugis dulu ya. Itu untuk peninggalan itu sejarah tidak banyak, tidak boleh kita lihat sangat. Oke, oke, oke. Nah, etnis yang dominan di Malaysia apa saja, Cikgu? Etnis Melayu. Melayu di Malaysia ini itu ada Bugis, itu ada Jawanya itu, itu ada Siamnya itu. Nah, itu. Oke. Okay. Ya, suku apa? Kalau etnis di sini orang Jawa atau orang Sunda atau orang Bugis yang paling banyak di Malaysia? Itu saya tidak pasti, tapi saya rasa kalau di bahagian pantai belah utara itu dia banyak kepada Patani ya, Patani Acehnya banyak. Kalau di bahagian tengah itu, kalau di Selangor, di Johor Bahru itu lebih pada Jawa dan juga Bugisnya. Kalau di negeri Perak tu di antara Penang dan juga itu dia lebih kepada orang Banjar itu ya, Banjar. Kalau di sebelah pantai barat itu dia itu boleh dibilang Melayu tempatan asli lah, tapi mereka ada kaitan dengan Siam juga, dengan Patani itu sekitar itu. Ya. Kalau yang di Kalimantan ada ada orang Dayaknya enggak? Ada. Kalau dia ada Iban, Dayak, Kadazan itu di belah Sabah Sarawaknya itu. Itu Sabah Sarawak itu, Kadazan, Iban, Kayan ya. Itu banyak tu. Malanau itu saya pun tak tahu dia punya etnik itu banyak di sana, termasuk Filipina juga. Dan juga orang Melayu Brunei. Oke. Ya, ada Melayu Brunei yang tinggal di Sabah Sarawak, ada yang tinggal di Brunei sendiri. Ya. Nah, agama atau kepercayaan apa saja yang berkembang di Malaysia, Cikgu? Sudah pastinya agama Islam. Sebab itu saja yang dibenarkan di Malaysia untuk disebarkan. Okay. Jadi dia tidak seperti di Indonesia ya. Jadi agama-agama boleh bersilang masuk itu kan, dan di Malaysia tidak dibenarkan. Oke. Nah, tapi kelenteng Cina kan juga banyak itu, Cikgu. Ya banyak. Itu hanyalah untuk etnis Cina saja. Itu memang untuk yang etnis Cina saja. Oke. Melihat. Jadi orang Melayu tidak dibenarkan menganuti agama Cina itu. Loh, Cikgu di Malaysia masih pakai istilah negeri ya? Negeri. Negeri means province. Provinsi. Provinsi kalau disebut. Oke. Nah, melihat ini Pak Suyena tanya, melihat keanekaragaman etnis kebudayaan Malaysia, jadi bagaimana? Maksudnya bagaimana? Keragaman budaya. Jadi kami boleh hidup ya dalam tiga budaya yang bersatu, Melayu, Cina, India itu, dan kita boleh bersatu. Tapi masing-masing membawa identiti masing lah, dengan Cina dengan gaya Cinanya, Melayu dengan Melayunya, India dengan Indianya itu kita boleh satukan. Oke, jadi saya kembali ke pertanyaan saya. Jadi setiap provinsi itu dinamakan negeri ya? Ya, negeri. Oke, Cikgu, terima kasih atas waktunya, atas pengetahuannya. It's a wonderful knowledge. Ya, sama-sama. Saya pun kalau ada tersalah tu, mungkin fakta salah tu harap dibetulkan ya. Kadang-kadang kita terlupa juga fakta-fakta kan. InsyaAllah saya kata betul tu. Mungkin teman-teman nanti dalam YouTube nanti ni akan betul balik kalau saya ada salah fakta.
Oke. Saya rasa betul. Oke, Sebab saya membayar. Okey. terima kasih Cikgu. Okey. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Okey. Selamat malam.